Selamat pagi jemaat sekalian, selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini kita juga akan bersyukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan, ke-18 Yayasan Kesehatan, dan ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman adalah Pendeta Dela Telau Banua SSI Teol. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi virus corona. Di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemi virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian, tantangan untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya, mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemik virus corona saat ini, sehingga melalui pendidikan, gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang, tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya, khususnya pada saat ini. Ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Pria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja
terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan, namun kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman, bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan Kristus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perayaan Syukur HUT ke-39 tahunnya Pendik GPIB 1 Juli 2020, 18 tahunnya Yankes GPIB 4 Juli 2020, dan 26 tahun Yayasan Diakonia GPIB 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membaharui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara kreatif, terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Mari menyembah Allah yang Esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita habiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah nas pembimbing kita pada minggu hari ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pastilah aku, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pastilah aku. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membaharui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar kami berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan.
Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karier, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami memanjatkan doa dan syukur ini. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau sediakanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus mendiami setiap hati kami, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gad. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan.
Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kita dari hari ke hari sampai dengan saat ini. Kendati sudah hampir kurang lebih 4 bulan kita masih beribadah di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera kita semua untuk tetap berjumpa dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar yang berkata, beda generasi, beda juga gaya hidup, beda pandangan, beda pemikiran, beda pola hidup, beda selera, dan sebagainya. Tentunya Bapak Ibu Saudara, hal ini adalah hal yang sangat lumrah karena seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman ini, kita sadari dan mengakui bahwa dari generasi satu ke generasi yang lainnya pasti berbeda. Bisa saja di dalamnya terjadi masalah dan juga konflik. Sebagai contoh, tidak usah jauh-jauh di tengah keluarga kita, antara orang tua dan anak. Banyak orang tua yang tidak bisa menerima gaya hidup, pola pikir generasi yang lebih muda atau anak-anak mereka. Sebab orang tua sangat berpegang kuat atau sangat kental dengan tradisi yang mereka anut. Di sisi lain, anak-anak merasa bahwa orang tua mereka terlalu kolot, kuno, tidak mengerti gaya hidup anak muda kekinian, gaya hidup anak muda zaman now. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang saya katakan bahwa selalu ada perbedaan dari satu generasi ke generasi berikutnya karena perubahan dan perkembangan zaman.
ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Dalam era globalisasi saat ini, atau yang dalam istilah kerennya disebut zaman now, hidup 5 generasi manusia, yaitu generasi tradisionalis, baby boomers, generasi X, milenial, Z, dan alpha. Bukan karena gaya hidup mereka yang lekat dengan modernitas saja, istilah tersebut sebenarnya lebih menggambarkan pengelompokan manusia berdasarkan tahun kelahiran. Tiap generasi juga memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh lingkungan yang dihadapi semasa hidup mereka. Tak ayal, setiap generasi akhirnya memiliki perbedaan tabiat yang turut menghadirkan pola adaptasi dan pendekatan yang juga berbeda. Nah, seperti apa masing-masing karakteristik ke-6 generasi tersebut? Langsung simak video berikut ya. Nomor 1, tradisionalis. Mereka yang tergolong generasi tradisionalis terlahir pada zaman The Great Depression. Akibat krisis ekonomi global tadi, nenek moyang kita pun harus merasakan hidup dengan kondisi serba kekurangan. Dikarenakan nenek moyang kita sibuk meraih kemerdekaan. Selain itu, generasi tradisionalis juga merupakan saksi dari berbagai kejadian terbesar di muka bumi. Misalnya ketika awal terjadi Perang Dunia Kedua. Sebagian besar veteran ini berjiwa patriotisme yang tinggi, lantaran terbiasa dengan masa penjajahan dan perang. Berbekal pengalaman tersebut, mereka punya kemampuan memimpin yang tak diragukan lagi di dunia kerja. Ada sekitar 50 juta silent generation yang masih hidup sampai sekarang, dengan rata-rata usia yang sudah mencapai 80 tahun. Nomor 2, baby boomers. Lalu yang kedua ada generasi baby boomers. Kebanyakan dari orang tua kita mungkin termasuk dalam kelompok ini. Di rentang waktu tersebut, orang-orang sudah mengalami pertumbuhan kelahiran secara pesat setelah berangsur pulih dari kesulitan-kesulitan masa perang. Para baby boomers hidupnya cenderung berorientasi pada pencapaian dalam karir secara konsisten. Hal ini dilakukan tak lain untuk kesejahteraan anak cucu mereka kelak. Kendati dulunya jauh dari era digital, generasi baby boomers rata-rata lebih mengandalkan sesuatu dengan cara konvensional. Namun tak sedikit juga dari mereka yang kini mulai akrab menggunakan gadget. Nomor 3, generasi X. Kata X pada generasi ini dipopulerkan novel yang berjudul Generation X, Tales for an Accelerated Culture yang ditulis Douglas Coupland. Melihat pola asuh kedua orang tuanya yang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja, generasi X pun mengikuti jejak tersebut. Akan tetapi kehidupan antara pekerjaan, pribadi, dan keluarga mereka jauh lebih seimbang. Generasi ini juga sudah mulai mengenal yang namanya komputer dan video game dengan versi sederhana. Di Indonesia, generasi X dibesarkan dalam situasi serta event politis yang cukup panas dan bergejolak di era pemerintahan Orde Baru. Secara internasional, mereka juga menyaksikan cukup banyak konflik atau kejadian politik global seperti Perang Vietnam, jatuhnya tembok Berlin, serta berakhirnya Perang Dingin. Nomor 4, milenial. Work-life balance, itulah moto sebagian besar generasi milenial. Tidak melulu mengejar harta, tapi milenial lebih mengejar solidaritas, kebahagiaan bersama, dan eksistensi diri agar dihargai secara sosial. Selain mengalami transisi dari segala hal yang bersifat analog ke digital, milenial atau generasi Y juga tumbuh seiring dengan semakin matangnya nilai-nilai persamaan dan hak asasi manusia, sehingga memengaruhi pembawaan mereka yang bisa dinilai lebih demokratis. Meski hidupnya tampak selalu bersenang-senang, justru ini generasi yang digadang-gadang tengah memberi banyak pengaruh baik untuk masa depan bangsa. Para milenial lebih jeli dalam melihat suatu peluang, terutama bisnis dengan konsep yang lebih inovatif. Contoh yang paling nyata adalah keberhasilan startup unicorn milik salah satu milenial Indonesia, yakni Bukalapak dan Gojek. Tim Ngobi sendiri juga kebanyakan diisi generasi milenial nih, yang juga generasi milenial tulis di kolom komentar ya. Nomor 5, generasi Z. Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat di generasi Z, mereka seolah tak bisa lepas dari gadget dan aktivitas media sosial.
Menurut laporan socialmediaweek.org, 44% dari Gen Z memeriksa media sosial setidaknya setiap 1 jam sekali. Alhasil, mereka lebih cepat memperoleh informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga suka dengan hal yang bersifat instan. Generasi ini tetap memiliki kelebihan tak jauh berbeda hampir seperti kakak-kakaknya terdahulu. Teknologi bagi mereka dapat melakukan apa saja termasuk belajar dan bekerja, bukan sekadar bersenang-senang. Maka tak sedikit dari Gen Z yang kini menjadikan media sosial sebagai lahan mereka untuk mencari penghasilan, seperti membuka online shop atau menjadi influencer muda. Nomor 6, Alpha. Sekitar 2,5 juta generasi Alpha lahir di setiap minggu. Fakta ini membuat prediksi jumlahnya akan sangat membengkak dengan jumlah sekitar 2 miliar pada 2025. Seperti 2 generasi sebelumnya, mereka yang lahir setelah tahun 2010 sudah familiar dengan teknologi bahkan sejak usia yang sangat belia. Generasi Alpha lebih tertarik bermain gadget dibandingkan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Watak mereka dalam bekerja dan bagaimana kecenderungannya menghabiskan uang sementara belum dapat diprediksi. Mengingat untuk saat ini umur paling tua dari generasi Alpha adalah 9 tahun. Dengan menyadari setiap perbedaan generasi, kita dapat semakin mengenal pola pikir dan bahkan paradigma hidup masing-masing mereka. Sobat Ngobi juga dapat saling memahami dan memaklumi setiap kelebihan bahkan kekurangannya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini dan kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-14 mau menceritakan tentang generasi bangsa Israel yang hidup setelah Yosua mati. Siapakah Yosua? Tentu kita mengetahui bahwa Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang dipercayakan oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Memang generasi sesudah Yosua mati sama sekali berbeda dengan generasi terdahulu, sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara, generasi Bani Israel ini, kalau kita melihat bacaan kita pada ayatnya yang ke-10 menyatakan bahwa setelah seluruh angkatan ini dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jemaat Tuhan, di situ jelas dikatakan bahwa generasi atau angkatan setelah Yosua mati adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan, generasi yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan meninggalkan Tuhan. Itu Bapak Ibu dapat melihat pada ayatnya yang ke-11 dan 12. Jadi berbeda sekali dengan generasi bangsa Israel yang hidup pada zaman Yosua sewaktu ia memimpin bangsa itu. Generasi zaman Yosua begitu banyak mengalami jatuh bangun, tantangan, kesulitan, kesukaran dan juga pergumulan. Tetapi Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu Kanaan untuk mereka kuasai dan duduki. Tetapi ternyata untuk menduduki tanah perjanjian Kanaan tidaklah mudah, tidaklah gampang. Mereka tidak langsung menduduki tanah perjanjian tersebut. Namun justru bangsa Israel bersama dengan Yosua sebagai seorang pemimpin
mereka harus berjuang menghadapi penduduk asli bangsa Kanaan, dan juga mereka harus mengadakan perlawanan terhadap raja-raja bangsa Kanaan yang ada di sekitar negeri itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi karena umat Tuhan pada saat itu mengandalkan kuasa Tuhan, maka kebaikan, penyertaan dan pertolongan Tuhan, kemenangan demi kemenangan, mereka raih semua berkat Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk menyembah kepada ilah-ilah lain selain kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi bangsa Israel untuk mengkhianati Tuhan, karena begitu banyak perkara-perkara ajaib yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pada Yosua pasal 24, Yosua pasal 24 ayat 20, 21 dan 24, di situ nyata, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa bangsa Israel telah berjanji kepada Tuhan bahwa mereka akan tetap setia kepada Tuhan, bahwa mereka akan tetap menyembah dan beribadah kepada Tuhan, bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, dan hanya kepada Tuhan saja mereka beribadah. Tidak ada Allah-Allah lain yang mereka sembah kecuali Allah Israel. Konsekuensinya terhadap janji yang mereka ucapkan kepada Tuhan, konsekuensi apabila mereka meninggalkan Tuhan, apabila mereka melanggar perjanjian itu, maka Tuhan akan membinasakan dan menghukum mereka. Namun apa yang terjadi terhadap angkatan yang baru, angkatan yang sudah senang, angkatan yang sudah menikmati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan? Ternyata Bapak, Ibu, saudara, angkatan yang baru ini justru tidak seperti apa yang dibayangkan, justru tidak seperti apa yang diharapkan untuk hidup tetap setia dan beriman seperti generasi sebelumnya atau seperti generasi orang tua mereka. Ternyata generasi yang lain setelah Yosua mati, mereka mengalami kemerosotan rohani, kemerosotan iman. Perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua mereka, oleh generasi sebelumnya, telah dilanggar oleh generasi yang baru ini. Mereka justru berpaling dari Tuhan dan mengikuti ilah-ilah lain. Kalau kita lihat di sini, mereka menyembah kepada Baal dan Astoret. Sebenarnya Baal itu siapa, Bapak, Ibu, saudara? Mengapa mereka memaukan hati mereka, mencondongkan hati mereka kepada Baal? Baal adalah dewa tertinggi bangsa Kanaan. Baal adalah dewa kesuburan yang menjamin kesuburan pertanian, bahkan hasil panen mereka. Mereka menganggap bahwa dengan menyembah Baal, mereka percaya dapat menjamin kesejahteraan hidup mereka. Bahkan juga Dewi Asyera itu Astoret, yaitu sama-sama dewi kesuburan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak penyembahan kepada Baal
atau penyembahan kepada berhala yang kita tanpa sadari di zaman modern ini telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Penyembahan berhala atau berhala adalah melebihi daripada Tuhan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita dan melupakan Tuhan. Sebagai contoh gadget, dari pagi sampai petang kita atau mungkin anak-anak kita seringkali lupa untuk berdoa, baca Alkitab, bahkan sampai lupa memperhatikan keluarga karena barang tersebut. Bahkan juga pekerjaan kita, karena kita adalah seorang pekerja keras, tiada hari tanpa bekerja, sehingga terkadang pekerjaan lebih daripada segala-galanya, lebih utama daripada Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk berdoa, beribadah, apalagi kalau kita lagi sedang mengejar target dan harus segera selesai tepat pada waktunya. Jemaat yang dikasih Tuhan, banyak sekali contoh-contoh berhala dalam hidup kita yang membuat kita menduakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal atau tindakan yang dilakukan oleh generasi baru telah menyakiti hati Tuhan. Mereka telah melupakan janji setia orang tua atau generasi mereka kepada Tuhan dengan melanggar perjanjian tersebut dan pergi mengikuti Baal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, begitu pula dalam kehidupan kita ini. Kita hidup di zaman anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kehidupan kita sebagai umat Tuhan, umat yang mengenal Tuhan, kita harus setia kepadanya. Sebab begitu banyak perkara-perkara yang ajaib, begitu banyak pertolongan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Yang utama, perbuatan Allah yang ajaib, yaitu Ia telah mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kutuk dan belenggu dosa. Apa yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan saat ini? Perlu pewarisan nilai-nilai rohani. Itulah yang menjadi hal yang utama dari kita sebagai generasi orang tua kepada generasi penerus kita, anak cucu kita. Kita sebagai orang tua tidak boleh berdiam diri dan menganggap kebutuhan anak-anak kita sudah tercukupi. Setidaknya diperlukan pengawasan, kontrol. Kita sebagai orang tua perlu perhatian dan waktu yang kita berikan sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Jangan sampai kesibukan dan kepentingan diri kita sendiri yang pada akhirnya membuat generasi kita tidak mengenal Tuhan dan mengalami kelunturan dalam iman percaya mereka, disebabkan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan di sekitar mereka yang bisa mengakibatkan anak cucu kita akhirnya meninggalkan Tuhan, berlaku jahat di mata Tuhan dan mengikuti kehidupan duniawi. Banyak sekali contoh-contohnya anak-anak Tuhan yang terjerumus dan tersesat dan berpaling daripada Tuhan karena narkoba, obat-obat terlarang, pergaulan bebas. Mereka mulai malas beribadah. Mereka suka memberontak dan melawan kita sebagai orang tua. Bahkan mereka tidak menghargai dan menghormati orang tua dan sebagainya.
Jangan kiranya generasi anak cucu kita binasa karena perbuatan mereka yang meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun kita dan anak cucu kita berbeda generasi, namun biarlah kita sama-sama berpegang, menyembah dan mengagungkan Tuhan semata. Nilai-nilai iman janganlah luntur dari generasi ke generasi. Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, meskipun dari generasi ke generasi berbeda, namun janganlah kesetiaan dan ketaatan itu berubah dari kita sebagai orang tua sampai anak cucu kita, supaya berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita dan generasi kita. Tetaplah hidup setia dan mengandalkan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kami dapat dipertemukan di dalam ibadah online bersama dengan umat Tuhan. Kendati kami masih beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami, namun kami tak bersyukur dan bersukacita karena firman-Mu masih terbentang di hati kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini senantiasa menguatkan, mengokohkan iman percaya kami, agar kami tetap menjadi generasi Tuhan yang setia, taat, dan beribadah kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, di dalam doa syafaat pada saat ini, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, baik yang berada di pusat, daerah, sampai di pelosok-pelosok perdesaan terpencil sekalipun. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa dan negara ini, agar keadilan dan kebenaran senantiasa dijunjung tinggi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkati setiap kemelut, persoalan dan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, khususnya ya Tuhan, wabah pandemi virus COVID-19 yang masih merajalela mencekam di negeri kami, bahkan di seluruh dunia ini. Kami mohon Tuhan, berkatilah para pemimpin kami agar dapat menangani situasi kondisi yang terjadi wabah pandemi virus COVID-19 ini dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Berkati juga para medis, dokter, perawat yang senantiasa setia, berjuang, berkorban, dan penuh dedikasi yang tinggi untuk merawat dan menangani setiap pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Di tengah-tengah mereka harus bertaruh nyawa demi sebuah kesembuhan bagi pasien yang terinfeksi. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan melindungi setiap tenaga medis dimanapun mereka berada, baik di kota, daerah, bahkan di pelosok perdesaan sekalipun, agar dengan pemeliharaan dan kebaikan Tuhan mereka tetap terjaga dan terlindungi. Kami berdoa juga bagi setiap peneliti, setiap ilmuwan yang saat ini berlomba-lomba untuk menemukan vaksin atau obat bagi virus COVID-19 ini. Berkatilah mereka ya Tuhan, berikanlah hikmat, kepandaian bagi mereka, agar mereka dapat segera menemukan vaksin bagi virus COVID-19 ini, sehingga dapat teruji secara klinis dan dapat disebarluaskan di setiap
negara dan bangsa, sehingga dengan adanya obat dan vaksin itu setiap pasien terinfeksi dapat mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, kami mohon biarlah semuanya dapat berlalu ya Tuhan, sehingga keadaan boleh stabil kembali. Kami mohon Tuhan, belas pengasihan-Mu memulihkan dan melawan negeri dan bangsa dunia dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang di seluruh muka bumi ini, agar tetap mewartakan kabar keselamatan, sehingga banyak orang yang percaya dan mengikut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khususnya kami berdoa bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB. Berkatilah ya Tuhan GPIB, baik yang berada di kota bahkan yang ada di desa, agar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dapat menjalankan visi dan misinya lewat persekutuan pelayanan kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami berdoa bagi majelis sinode GPIB, bahkan majelis jemaat yang ada di tengah-tengah jemaat masing-masing. Tuhan memberkati dalam setiap program kerja yang dijalani, bahkan yang saat ini belum terrealisasi, agar setiap program kerja dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong. Berkatilah jemaat kami ini ya Tuhan, agar jemaat kami senantiasa menjadi jemaat yang menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pelayan atau hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat Tuhan yang ada dalamnya. Baik itu pendeta, diakan penatua, unit-unit misioner, pegawai, koster, bahkan seluruh umat Tuhan. Agar kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan, agar lewat kehadiran kami, iman jemaat oleh semakin hari semakin dikuatkan, semakin dapat terbina di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka hari ke hari. Berkati dalam setiap tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Kuatkan dan teguhkan iman mereka, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan dan setia kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri atau mengandalkan kekuatan-kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan. Berkatilah bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, yang berada di rumah, bahkan di rumah sakit, khususnya Bapak Paulus Batong ya Bapak, yang saat ini dirawat di rumah sakit Parkesit Tenggarong. Ya Tuhan, berikanlah pemulihan, lawatan dan jamahan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan orang tua kami ini. Penderitaan penyakit apapun yang saat ini ia rasakan, Engkau adalah dokter yang tak terlihat, namun kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan beliau. Biarlah tangan kasih-Mu memakai para dokter tim medis Rumah Sakit Parkesit Tenggarong untuk menjadi alat kesembuhan bagi orang tua kami ini. Berkati obat-obatan yang diminum, berkati makanan yang dimakan, berkati setiap penanganan para dokter tim medis, agar lewat itu semua beliau boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Berkati juga pendampingan dan perhatian keluarganya. Bapa, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Ibu Yohana Loso, Ibu Abigail Dena, anak kami Michael, bahkan juga Aska. Bahkan kami berdoa bagi orang tua kami, Bapak Buyang. Engkau berkati setiap jemaat-jemaat kami yang masih banyak menderita sakit atau kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebut satu nama mereka.
yang saat ini membutuhkan pertolongan dan kasih Tuhan, jamaah dan lawatan tangan Tuhan. Biar Engkau yang akan hadir menghampiri mereka, dan Engkau yang akan melawat dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap usaha dan pekerjaan umat Tuhan, baik sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta, Tuhan memberkati. Bahkan sebagai petani, Tuhan juga memberkati setiap benih padi yang sudah ditanam agar bertumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang terbaik. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi jemaat yang bergumul karena terdampak virus COVID-19 di PHK bahkan dirumahkan. Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan bagi bapak-bapak atau kepala keluarga yang tidak bersama dengan keluarga mereka, berada di lokasi dalam tugas pekerjaan mereka dan tidak bisa pulang bersama-sama berkumpul dengan keluarga, istri dan anak-anak. Tuhan juga memberkati mereka, lindungi, jaga dan sertai mereka semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan bagi jemaat-Mu yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Tuhan memberikan mereka damai dan sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk presbiter yang bertugas dalam minggu hari ini, baik pendeta, diakan penatua, organis, prokantor, kameramen, bahkan juga editor. Tuhan memberkati kami dalam pelayanan kami pada hari ini, agar jerih payah kami tidak menjadi sia-sia. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Syukur kami kepadamu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat 40, menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan ini dan kekal.
hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemudahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Jelikanlah matamu dengan tangis dan ratap yang bertindas. Mari berjuang entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhan. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan.